Kita masih melanjutkan pembahasan Hindia Nimzo dengan fokus pada game yang terjadi pada tahun 2014 antara Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen. Terjadi di turnamen Zurich Chess Challenge. Hikaru Nakamura sebagai putih melangkah pion D4, dan terjadi pembukaan Hindia Nimzo. Nakamura melangkah pion F3, ada 4 langkah yang dianjurkan merespon pion F3. Yang pertama rokade, pion D6, pion C5, pion D5, dan ini merupakan langkah Magnus Carlsen. Magnus langsung melakukan konfrontasi di sentrum. Nakamura mengusir gajah. Di video sebelumnya, ketika menghadapi Anand, Carlsen langsung menukar gajah. Kali ini dia mengundurkan gajahnya. Kemudian pion E4. Pertukaran pion. Nakamura menciptakan 3 pion di sentrum. Carlsen melakukan provokasi dengan pion E5, yang mana jika putih mengambil pion, hitam terlebih dahulu menukar menteri, setelahnya raja mengambil menteri, hitam lalu menempatkan kuda di J4, mengancam melakukan forking raja dan bentang. Kuda juga menekan pion E5. Posisi ini menguntungkan hitam. Nakamura tidak tergoda, dia mendorong pion ke D5. Carlsen lalu mengambil kesempatan membawa gajah ke C5, mengontrol petak gelap di sentrum dan petak gelap di sekitar raja. Nakamura melakukan pinning kuda dengan gajah. Hitam rokade, disusul kuda F3, kemudian gajah melakukan pinning. Carlsen akan menghilangkan kuda yang mengontrol petak D4. Sebagai persiapan jika pion B4 menyerang, maka gajah akan menempati petak D4. Nakamura mengusir gajah. Pertukaran terjadi. Kemudian kuda dikembangkan. Nakamura melakukan rokade ke sayap menteri. Hal ini membuat permainan menjadi dinamis, di mana kedua pemain akan melakukan serangan di sisi yang berbeda. Carlsen menempatkan gajah di D4, lalu kuda menyerang gajah. Carlsen mendorong pion C5, memperkuat posisi gajah. Jika pion melakukan en-pasan, pion B kali C6. Apabila kuda memukul gajah, pion kali kuda, benteng kali pion menteri B6, jalur B menjadi terbuka, hitam bisa memulai serangan dari jalur ini. Keuntungan lain yang didapat, hitam memiliki petak E5 yang bisa ditempati oleh kuda. Pada posisi ini Nakamura mendorong pion J4. Carlsen melangkah pion A5. Raja B1, lalu bentang E6. Kuda J3, pion G6. Carlsen mengantisipasi pergerakan kuda yang akan melompat di F5. Meskipun langkah ini menciptakan kelemahan di petak gelap, Nakamura bisa saja melakukan terobosan dengan pion H4 lalu pion H5. Sebuah serangan untuk membuka aktivitas benteng di jalur H. Permainan memasuki langkah ke-18. Nakamura berusaha memenangkan permainan dengan pion H4. Kemudian Carlsen mendorong pion A4. Direspon dengan benteng H2, menempatkan benteng sebagai perwira bertahan di baris kedua. Carlsen lalu membawa menterinya ke A5. Nakamura tidak tinggal diam, dia lantas menyerang menteri dengan gajah. Menteri mundur ke C7. Lalu pion menyerang kuda. Carlsen mengundurkan kudanya. Selanjutnya pion H5, serangan putih semakin berbahaya. Magnus Carlsen mencoba menekan raja dengan benteng B6. Kemudian gajah melindungi pion. Setelahnya benteng menyerang menteri. Nakamura meletakkan menteri di J4. Kemudian Carlsen melangkah kuda B6. Menekan pion C4. Gajah I2, kuda D6. Menambah tekanan terhadap pion. Tapi Nakamura mengabaikan. Dia menyusun benteng. Langkah yang direkomendasikan oleh komputer adalah pion H kali G6. Putih memberi pilihan yang rumit bagi hitam. Jika pion F kali G6,
Putih bisa memilih menteri E6, skar, atau bentang disusun menekan pion H7. Setelah hitam melangkah kuda D6, Nakamura menyusun bentang. Di sini Magnus Carlsen mengambil pion dengan gajah. Sebuah pengorbanan gajah yang menimbulkan tanda tanya. Apakah pengorbanan ini memberi keuntungan bagi hitam? Sepertinya Carlsen sengaja membawa permainan menjadi liar dan penuh dinamika. Carlsen tidak ingin Nakamura berpikir dalam situasi yang tenang dan secara perlahan-lahan menghancurkan sayap Raja Hitam. Dia mengorbankan gajah, di mana setelahnya kuda mengambil pion C4 dan berharap Nakamura tidak menemukan langkah yang tepat mengeksploitasi sayap raja. Hikaru Nakamura menerima pengorbanan Carlsen. Lalu kuda mengambil pion, dengan ancaman melenyapkan pion E3 dan menciptakan pion bebas. Nakamura mengambil kuda, lalu kuda kali gajah, pion H kali G6. Carlsen lalu melakukan langkah lemah dengan menteri B6. Di sini sebaiknya Nakamura melangkah pion D kali F7. Setelah benteng kali pion, kuda H5 mengontrol petak G7 dan kemungkinan kuda ditempatkan di F6. Jika hitam mengambil gajah dengan bentang dengan tempo skar, raja bisa ke A1. Posisi raja putih baik-baik saja di mana kedua bentengnya berfungsi sebagai perwira bertahan, sekaligus dapat menyerang posisi raja hitam. Sekarang putih berencana menempatkan kuda di F6. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Setelah menteri bergerak ke B6, Nakamura mendorong pion menyerang benteng. Benteng dialihkan ke D8. Kemudian menteri H4. Sebuah ancaman mat di H7. Magnus Carlsen terlebih dahulu memukul gajah. Ini memaksa raja menepi. Bentang ditukar. Bentang diambil. Kembali menciptakan ancaman mat. Carlsen mengantisipasi dengan menteri G6. Lalu kuda F5. Posisi putih nampak superior. Dan hitam mengalami kesulitan. Carlsen melangkah bentang E8 menteri J4. Disusul menteri B6. Menteri kembali mengancam mat. Kembali menteri melindungi petak H7. Memasuki langkah ke-37 Nakamura melakukan blunder dengan pion D6. Sebuah langkah yang membebaskan perwira hitam. Dengan mendorong pion Nakamura membuka jalur D. Ini akan memberi efek domino, di mana setelahnya pion E4 akan jatuh. Magnus Carlsen lalu mengambil pion dengan kuda, disusul kuda kali kuda. Carlsen tentu saja tidak langsung mengambil kuda, sebab menteri melindungi pion H7 dari ancaman mat. Dia dengan cerdik menyerang kuda dengan bentang. Jika kuda dipertahankan dengan menteri D3, ini membebaskan menteri hitam dari penjagaan terhadap pion H7. Carlsen bisa memukul kuda dengan menteri. Hitam memiliki terlampau banyak pion. Di sini Nakamura mengundurkan kudanya. Ini memberi kesempatan bagi Carlsen menghilangkan pion sentrum. Sekarang menteri berada pada posisi yang fleksibel melakukan skak dan mencari momen yang tepat untuk memasuki ending. Di langkah ke-40, Nakamura kembali melakukan blunder dengan menteri H5. Carlsen lalu membawa bentangnya ke D3. Sekarang hitam memiliki kompensasi 3 pion atas blunder yang dilakukan Nakamura. Tidak hanya itu, posisi raja hitam relatif lebih aman. Permainan lanjut dengan bentang menyerang menteri, lalu menteri ke F5. Nakamura mengundurkan menterinya. Carlsen semakin memperlihatkan dominasinya dengan pion B5. Lalu kuda mundur. Di sini sebaiknya benteng memukul pion A3 dengan tempo skar. Tapi Carlsen memukul pion D5, dia ingin melakukan penyederhanaan dengan menukar benteng. Dan Nakamura melayani keinginan Carlsen. Sekarang hitam memiliki mayoritas pion, sebaliknya Nakamura memiliki kuda. Jika terjadi pertukaran menteri, kuda akan kesulitan menghadapi mayoritas pion.
Nakamura lalu menempatkan kuda di E4. Kemudian raja mengambil pion, menteri F3, menteri F4, menteri SK, raja F8, raja B2, pion H5, kuda D2. Pion terus melaju, raja C2, pion B4. Langkah yang sangat kuat. Pergerakan pion bebas akan didukung oleh menteri. Nakamura menukar pion. Kemudian menteri melakukan skak, raja G7. Nakamura lalu mengambil pion. Tapi Carlsen kembali mendorong pion bebas di sayap raja. Pion ini tinggal 2 langkah menuju petak promosi. Di sini Nakamura melakukan blunder dengan menteri B3. Carlsen terus mendorong pion. Nakamura membawa menterinya ke D5, mengontrol petak promosi. Pion E4 menutup akses menteri terhadap petak promosi. Kemudian menteri dialihkan ke H5, tapi pion menyerang kuda, membuat Nakamura semakin terjepit. Selanjutnya kuda F3. Lalu pion I2, raja B3, pion F6, kuda E1, menteri SK, raja A4, menteri G1, menteri kali pion. Lalu menteri melakukan skak. Nakamura akhirnya tidak melanjutkan permainannya, sebab setelah raja B3, pion promosi jadi menteri.